ini apa namanya? Kalau yang itu spesial dong buat kamu. Brown sugar, milk pandan. Milk coffee. Nah, kombinasi deh. Tapi itu brown sugar, milk coffee. Jadi coba diicip dulu. Oke, jadi ini beda ya, warnanya hitam, itu hijau. Kehijauan, benar. Mari kita aduk-aduk. Hai teman Tiasa, kayak jadi kepengen kita minum yang adem-adem gini ya. Coba menurut Mbak Wardah gimana rasanya coffee milk brown sugar? Manisnya pas, terus kopinya juga masih kerasa meskipun pakai susu. Manis brown sugarnya juga bikin enak. Itu brown sugarnya diproduksi khusus oleh tim Tiasa Space. Jadi bukan yang dibeli di pasaran, bikin sendiri. Tuh diaduk sampai bawah kayaknya biar nanti merata ya brown sugarnya. Nah itu masih ngendap di bawah. Yang punya saya ini ya teman Tiasa, milk coffee pandan. Rasa sirup pandannya yang dibuat sendiri oleh tim Tiasa. Pink alias enak banget, sedep. Nah kalau dikasih bintang berapa itu Mbak Wardah? 5. Bintang 5. Karena hari ini saya dan Mbak Wardah mau kasih bintang 10 untuk 2 minuman dari Tiasa Space. Jadi 5 dari Mbak Wardah, 5 dari saya. Oke deh, kita lanjut sedikit minumnya ya. Oke. Baik teman Tiasa, senang banget hari ini kita bisa ketemu di program Cerita Tiasa. Dan senang banget saya Magdalena Krisinda bisa bersama dengan Mbak Wardah Ayu. Udah follow Instagramnya belum? Iya, di follow ya, jangan lupa @wardaayu. Nah itu banyak banget tuh followernya kamu ya. Aktif nulis sih. Iya, jadinya lumayan, produktif, banyak yang baca, ngepoin, akhirnya follow. Dan ngikutin deh cerita-cerita yang ditulis sama Mbak Wardah ya. Terima kasih yang udah follow. Iya. Dan ngomong-ngomong nih ya teman Tiasa, hari ini Mbak Wardah sengaja ya kami hadirkan di Cerita Tiasa edisi kali ini karena spesial momen banget. Mbak Wardah seorang penulis ya, aktif sebagai penulis, sebagai blogger juga, sebagai content writer, dan pokoknya dunia tulis menulis ya, baik itu di media cetak, media elektronik, media online yang sekarang merebak. Mbak Wardah banyak banget pengalamannya ya. Oke Mbak Wardah, terima kasih ya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih buat waktunya sehingga mau untuk berbagi pengalaman, inspirasi, dan juga ilmu menulis kepada teman Tiasa semuanya. Iya, semoga bermanfaat deh buat teman-teman semuanya ya. Betul. Dan kita dengar nih lagi berkumandang azan. Kita senang tinggal di Indonesia, di Jogja, lagi begini terdengar suara masjid ya berkumandang. Betul. Silakan teman-teman boleh beribadah ya. Kami dukung pokoknya. Selamat beribadah semuanya. Nah, kalau ngomongin soal apa yang dilakukan Mbak Wardah, dari kapan sih senang menulis? Kalau aku sebenarnya hobi nulis itu sudah sejak kecil ya, karena memang dulu waktu kecil aku mulainya tuh dari membaca majalah anak-anak. Akhirnya dari baca majalah anak-anak, terus aku jadi suka membaca, pada akhirnya suka nulis. Kalau ngeblog sendiri udah lama banget, dari 2010 aku sudah punya blog. Wih, udah hampir 11 tahun loh teman Tiasa. Wah, 1 dekade lebih. Boleh nanti kita syukuran ya bareng sama teman Tiasa ya. Jadi untuk nulis di blog itu udah hampir 11 tahun, jalan tahun ke-11. Iya. Jadi udah lama juga ya. Wow. Terus dulu mulai dari baca, akhirnya tertarik buat menulis dari blog, terus sekarang jadi profesi yang cukup menjanjikan dan dapat duit. Nah sebenarnya kalau ngomongin tentang hal itu, dulu sejarah atau cikal bakal dari kecil sampai sekarang, itu siapa sih yang dorong buat kamu punya kesukaan menulis? Diri sendiri atau ada orang lain? Saya orang tua kah? Mama yang memfasilitasi? Peran orang tuaku itu membelikan aku majalah Bobo. Karena aku sudah terbiasa nih baca dari kecil, pada akhirnya aku suka membaca, terus suka menulis. Terus ketika SMP aku pernah nulis buat majalah sekolah dan itu dibayar. Sejak saat itu kayak ternyata menulis dapat uang. Sip banget itu pengalaman. Jadi dari pengalaman saat itu mulailah ini jadi satu hal yang lebih lagi disenengin gitu ya. Semakin suka karena ada bonusnya. Ada bonusnya. Dulu mikirnya sih nggak pengen jadi profesi sih sebenarnya, cuman ya sekedar hobi aja.
Kalau teman biasa ingin membaca banyak sekali yang ditulis oleh Mbak Wardah, itu bisa baca di mana aja selain mungkin di Instagram @wardahayu. Terus apalagi tuh alamat blognya mungkin? Aku punya blog pribadi di kzbara.com. Terus aku juga nulis buat kenpijogja.com. Bisa dibaca di situ. Oke, jadi itu tadi alamat blognya. Apa tadi Kak? KZBara. Itu nama pena sih. Sejak dulu aku bikin blog pertama kali sampai sekarang nggak berubah. KZBara. Iya. .com. kzbara.com. Agak susah nih, saya unik ya. kzbara.com. Lalu yang tadi genpijogja.com. Itu isinya wisata kalau Genpi. Oh iya. Nah sebenarnya kalau Mbak Wardah sendiri suka nulis apa sih poinnya atau fokus yang ditulis itu tentang apa? Kalau aku lebih ke artikel sih, jadi ulasan, terus news, ada feature juga. Feature itu tulisan-tulisan yang dia nggak akan basi dibaca kapanpun. Jadi review tempat ini misalkan, working space, review makanan, tempat wisata, nah itu masuk ke feature. Oh, jadi sebenarnya lebih luas lagi ya yang ditulis ya. Aku pikir khusus nulis buat misalnya makanan atau wisata aja. Sementara yang lain misalnya tekno atau mungkin IT enggak gitu. Ternyata kalau Mbak Wardah terbuka dengan semua artikel ya. Dan untuk pekerjaanku sendiri itu mulai dari tekno, sejarah, ekonomi, hukum, itu nulis semua sih. Jangan-jangan sampai parenting gitu-gitu. Parenting juga nulis. Relationship sering banget. Karena buat anak muda ya, kalau memang tulisannya buat anak-anak muda, ya aku nulisnya zodiak, kisah cinta, kayak gitu-gitu. Sip juga ya teman Tiasa narasumber hari ini ya, ternyata semua diiyain, ibarat orang masak yang dikukus iya, digoreng ayo, bakar bisa ya. Oke, wah seru. Nah kalau ngomongin soal menu-minuman tadi, nah misalnya nih kita sambil ngajarin teman-teman Tiasa kalau misalnya pengen nulis, seperti apa memulainya. Misalnya kayak tadi nih, hari ini Mbak Wardah mencicipi yang namanya milk coffee brown sugar. Kira-kira kalau ngelihat hasil seperti itu produk, gimana mulai nulisnya? Kalau menulis itu kan kita pakai indera ya. Jadi selain menulis itu berpikir, yang kita tulis itu kan diproses dulu sama indera. Kita lihat visualnya itu gimana. Oh, tadi ada layernya nih, atasnya ada kopi, terus tengahnya ada susu, di bawahnya ada brown sugar. Selain itu kita pakai lidah. Rasanya gimana. Jadi ketika kita memang mau menulis tentang makanan, otomatis kita harus belajar merasakan. Biar makanan itu nggak cuma enak dan enak banget. Oh, oke. Mulai dari penglihatan dulu. Iya, jadi warna, bentuk, layer. Iya, kayak gitu. Terlihat. Terus nanti kita bisa tanya-tanya nih sama ownernya, brown sugarnya dari mana, terus value minuman ini tuh apa. Jadi tulisannya itu nggak cuma aku minum coffee brown sugar jadi satu kalimat. Iya. Tapi bisa story-nya itu jadi panjang banget. Ditambahin enak banget loh gitu. Tapi kata enak banget loh tuh bisa dijembreng istilahnya ya. Bisa didetailkan dengan misalnya warnanya menarik. Kemudian kombinasi rasanya tuh unik. Kemudian mungkin kalau anak zaman sekarang lebih suka menggunakan kata otentik. Iya. Otentik banget ya rasanya gitu. Padahal aku bingung juga tuh otentik tuh seperti apa ya? Itu kan kita harus memahami benar kosakata yang kita gunakan harus tepat kan? Iya, jadi kalau menulis itu kan sebenarnya menjelaskan sesuatu yang bisa diimajinasikan sama pembaca. Jadi nggak cuman wah ini enak banget rasanya pengen mau meninggal gitu. Rasanya kayak Iron Man gitu ya. Iya, kalau terus kalau pakai kata ini, ih worth it banget ya. Wah iya worth it, tapi apanya? Kadang tuh tahu-tahu udah langsung kesimpulan aja. Nah iya, buat penulis jadi itu tugas penulis ketika hanya menjelaskan satu produk itu membuat orang lain itu membaca, dia membayangkan betapa enak dan segarnya produk ini, terus pengen nyoba gitu. Tujuannya itu. Jadi berceritanya menulisnya juga harus detail. Oke. Dan menulis untuk setiap segmen kan beda ya? Iya beda. Misalnya anak-anak SMP atau segmennya remaja, kemudian masuk ke dewasa, lansia. Nah gimana tuh pengalaman Mbak Wardah dalam membuat konten ataupun membuat tulisan bagi segmen-segmen yang berbeda gitu? Memang ketika aku sebagai penulis artikel harus mengikuti perkembangan juga, mengikuti tren juga. Ketika ada klien yang dia ingin tulisannya formal, berarti kita nulisnya formal nih. Kalau ada klien yang memang pangsa pasarnya anak milenial, ya harus enggak, kalau gue kayak gitu harus bisa menempatkan diri. Bahasanya yang ringan, jangan dikasih bahasa-bahasa susah.
pusing nanti yang baca. Iya. Oh, termasuk kalau misalnya nih Mbak Warda dapat orderan, misalnya kita pengen nih bahasanya bahasa daerah, nah tuh gimana? Kan padahal Mbak Warda nih aslinya misalnya dari Jogja. Dari mana sih aslinya? Aku aslinya Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Re, ayo re, gitu ya ternyata. Iya, Nah, terus tiba-tiba suruh nulis gini, aslinya Jawa Timur, kosakatanya Jawa Timur, re, ayo re gitu, terus tiba-tiba dapat pesanan Mbak Warda, nulis dong ini besok artikelnya buat orang Sunda. Nah, gimana dong kayak gitu? Memang harus belajar dulu. Jadi menulis itu kan salah satu kunci yang paling penting adalah membaca. Apa yang akan kamu tulis kalau kamu tidak membaca kan? Kalau tidak ada pengetahuan di dalam diri kita, terus yang mau dikeluarin apa? Jadi kalau misalkan ada pesanan-pesanan yang memang dia khusus, aku belajar dulu. Misalkan aku pernah dapat klien listrik gitu atau hukum, itu aku belajarnya sendiri 3 hari. Nulisnya sehari. Nyari referensinya dari mana? Aduh, kita pengen tahu deh sumber bacaannya kalau model kayak Mbak Warda yang udah penulis berpengalaman gini apa aja kan teman Tiasa ya? Apa tuh sumber informasi atau bacaannya? Bisa atau semua dari internet kan? Bisa googling lah kalau zaman sekarang. Bisa baca buku, atau kalau memang segmen tulisannya itu tulisan ilmiah, bisa baca jurnal ilmiah. Jadi tulisan itu kan ada berbagai macam. Apakah kamu suka menulis yang fiksi? Apakah suka menulis yang non fiksi? Kalau non fiksi ada banyak lagi. Mau yang makanan, mau yang dia karya-karya ilmiah, ada yang tulisan indip. Sebut merek boleh nggak sih? Boleh lah, biar teman-teman. Kayak misalkan Tirto gitu. Untuk menulis satu artikel Tirto, kamu harus membaca 3-4 buku misalkan. Nah, mau nulis yang mana nih? Atau tulisan yang receh tentang relationship, googling aja. 7 cara mendapatkan pacar gitu ya. Itu googling aja udah cukup. Oke. Jadi tergantung ini ya, maksudnya beratnya materi sehingga kita harus benar-benar prepare, punya sumber bacaan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itu nggak cuma 1-2, bisa lebih dari 2 ya. Iya, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini nih menarik nih. Karena seringkali kita tinggal copy paste. Nah, gimana dong pesannya Mbak Warda buat teman-teman nih, generasi dari teman Tiasa yang sukanya gampang, copy paste aja gitu. Dan pernah nggak punya pengalaman tulisanmu di copy paste terus gimana rasanya? Pernah sih. Tapi ya di dunia yang sudah mulai terbuka, ketika kita publish tulisan, susah banget nge-handle-nya biar tulisan itu nggak di-copy-paste. Jadi ya buat teman-teman yang mau menulis, baca sebanyak mungkin, meskipun nanti isinya mirip-mirip, setidaknya itu kalimat yang dibuat sendiri. Nggak langsung di-copy-paste, terus diklaim sebagai tulisan sendiri sih. Bahkan ketika kita bikin karya ilmiah pun, didapat dari jurnal atau buku, itu kan di parafrase. Jadi ditulis, ya kita sendiri yang menulis. Iya. Wah, kita harus mengajari generasi ini tak rasa tanggung jawab, dan juga tadi ya menghargai karya orang lain. Itu kan bagian dari hak cipta kan? Iya, bahaya banget sih sebenarnya. Kita copy, lama-lama setahun kemudian misalkan yang punya tulisan tahu nih, nanti kalau dituntut undang-undang gimana gitu kan. Gak ada yang tahu loh kapan kita dapat masalah karena menggunakan karya orang lain. Kupikir ini jadi hal yang penting ya Mbak Warda, yang harus kita banget. edukasi kepada generasi zaman now ini. Nah, omong-omong nih soal generasi kita, kan sekarang lebih suka tuh pada nonton video ya, lebih suka tuh bikin yang pendek-pendek gitu pesannya. Kemudian mulai nggak cuma video, orang sekarang udah mainnya ke satu aplikasi gitu kan. Nah, apakah menulis masih diminati sih? Itu kayak pertanyaan banyak orang ya teman Tiasa. Emang menulis, jadi penulis masih bisa buat beli bedak gitu? Iya. Honornya misalnya, seberapa sih penulisan masih diminati? Masih banget, tak jamin masih banget, karena dunia online itu kan nggak hanya konten visual. Betul. Tapi ada foto, video, sama narasi. Jadi kalau tadi aku bilang bahwa tulisan itu ada banyak jenisnya, mulai yang tulisan panjang sampai bikin caption aja, itu bisa dibayar. Salah satu pekerjaanku adalah membuat caption. Jadi kamu suka menulis tapi nggak bisa nulis panjang, sukanya bikin caption, itu udah bisa jadi pekerjaan gitu. Dan dicari banyak orang zaman sekarang gitu. Misalnya nih, bikin caption dengan 100 kata gitu ya, udah langsung challenge, aduh susah banget 100 kata gitu ya, terbiasa cuma 50 kata. Karena itu juga jam terbang ya, katanya seperti itu kan. Kalau Mbak Warda udah lebih dari 11 tahun, bahkan lebih lah ya,
Kalau tadi dilihat dari masa kecil dia sudah mulai di dunia menulis. Kalau saya misalnya baru aja mau mulai, aduh nemu ide lama banget gitu ya. Akhirnya tadi deh copy, padahal tuh nggak disaranin. Nah, ngomongin soal tips cara untuk kita bisa memulai nulis tuh gimana sih inspirasinya? Buat teman-teman yang mau mulai menulis, sebenarnya banyak banget ya pertanyaan ini tuh dilontarkan kepadaku. Aku pengen nulis nih, gimana dong caranya? Biasanya aku bakal jawab, ya udah nulis aja. Karena kebanyakan orang yang ingin menulis, mereka tuh ingin aja gitu. Iya. Aku pengen menulis nih, ya udah kamu bikin artikel, ditungguin seminggu nggak bikin. Ya udah deh, aku dari caption aja. Ditungguin seminggu nggak bikin. Itu namanya niat doang. Niat doang gitu. Udah ada niat, dikasih kiat, tapi kita nggak kuat gitu. Iya, soalnya kalau misalkan ada pertanyaan gimana caranya menulis, terus aku bikin kelas menulis tapi nggak praktek, sama aja. Menulis itu witing iso jalanan saka kulino. Wih, witing iso jalanan saka kulino gitu. Karena itu mengasah kemampuan otak kita untuk memproduksi tulisan, mengasah kepekaan kita untuk mendeskripsikan sesuatu, mengasah kepekaan indera kita untuk menangkap hal-hal yang menarik di sekitar kita. Itu sebenarnya iya perlu diasah. Misalkan aku nggak bisa sama sekali nih nulis, mulai bikin blog, nulis curhatan, nggak apa-apa, nulis curhatan nggak apa-apa. Nanti lama-lama belajar lagi caranya bikin review gimana, caranya bikin berita gimana, caranya ngulas makanan gimana gitu. Lama-lama peluang dan kesempatan belajar jadi lebih beragam ya. Lama-lama menulis itu jadi kayak udah nulis aja gitu. Kalau tadi kan disebut ada tips membaca dong gitu. Aku udah ngebaca, tapi baca status orang gitu. Beda ya. Maksudnya dibaca adalah baca buku, baca artikel, baca tulisan yang panjang gitu ya. Membaca majalah gitu kan. Bukan yang membaca status orang, membaca curhatan orang yang ya cuman sambil lalu di sosmed. Jadi membacanya lebih yang berkualitas gitu. Untuk membuat tulisan yang semakin berkualitas, memang kita harus punya referensi yang berkualitas. Tapi kalau pekerjaan kamu adalah konten copywriter yang memang dia itu ngurusin narasi-narasi di media sosial, memang baca-baca status kayak produknya dia gimana nih captionnya, terus caption yang bagus zaman sekarang itu gimana, baca-baca caption tetap bermanfaat. Ada pekerjaannya juga soalnya. Habis ini dibahas ya tentang pekerjaan tambahan atau bonus kerjaan supaya kita bisa lebih kreatif, lebih inovatif sebagai penulis, baik penulis pemula ya maupun kita lagi penulis pemula. Nah teman-teman, saya punya kabar baik nih, sambil Mbak Wardah ngicipin minuman. Aku juga punya donat kentang. Wah, ngomongnya harus gitu. Donat kentang made by Tiasa. Ini kentangnya kentang pilihan ya. Kentang yang jelek-jelek nggak dipilih, yang bagus-bagus pokoknya. Silahkan diicip dulu. Ini ada 3 macam. Yang satu berbalut gula bubuk, yang satu bertopping coklat dan keju, yang satu donat original. Coba silahkan dipilih. Terus nanti boleh ceritakan reviewnya. Sambil saya mau cerita ke teman Tiasa tentang kabar baik dari Tiasa Space. Yuk silahkan Mbak. Sambil dinikmatin, aku mau cerita nih. Karena saat ini sedang ada program yang hip banget di Tiasa Space, yaitu paket 100.000. Nah, paket 100.000 ini teman Tiasa bisa didapetin saat teman Tiasa reservasi atau berkunjung di Tiasa Space. Dengan Rp100.000 bisa mendapatkan 4 rice bowl, 4 ice lemon tea, dan ada juga snack tambahan seperti kentang goreng, roti bakar, pisang goreng, tahu bakso. Mamma mia, enak pokoknya ya. Dan ada juga tuh kalau pembelian Rp50.000 ya, setiap pembelian paling tidak Rp50.000 dapetin gratis banana roll. Ini enak banget, aku jamin. Banana rollnya itu, tuh kan aku ngomong banana roll aja udah langsung ngumpul ya air liurnya, saking enak banget. Terus kabar baik berikutnya buat teman Tiasa, jangan sampai ketinggalan. Sekarang ada paket meeting room. Nah sekarang nih Mbak Wardah kita lagi di lokasi tepatnya meeting room dari Tiasa Space. Adem ya, terus tempatnya juga nyaman, relatif luas. Kalau buat rapat dengan jumlah tertentu tetap bisa physical distancing. Ada juga smart TV,
untuk bisa melengkapi kalau mungkin meeting virtual, ada lightingnya juga, jadi kita nggak akan takut under light gitu, enggak ya, cahayanya tetap maksimal. Kemudian untuk paket meeting ini murah banget, hanya Rp50.000 per jam alias 60 menit. Tuh, murah banget kan teman biasa. Terus juga ada paket mingguan juga, hanya dengan Rp450.000 teman biasa bisa menikmati meeting room per 2 jam per harinya. Lumayan banget kan? Lumayan aja pakai banget dan harganya so pasti ekonomis. Selain mulai dari 50.000, kemudian 450.000, satu lagi nih teman biasa, hanya dengan Rp1.500.000, 1,5 juta. Bisa gunain meeting room ya selama 30 hari atau 1 bulan. Nah, untuk reservasi, untuk lihat jadwalnya bisa DM Instagram @tiasaspace. Seru. Nah, gimana rasa donatnya? Aduh, jangan bilang aku mau seperti Iron Man ya, atau rasanya mau mati, jangan. Oke, sambil dinikmatin, Mbak Wardah, ini menu-menu spesial ya dari Tiasa ini semua harganya terjangkau banget. Berapa sih ini donatnya? Donatnya ada 3 isinya, harganya cuma Rp12.000. Murah banget, dan ini aku suka banget sih donatnya. Oh ya? Iya, itu ketika dipegang, kulitnya itu udah crispy gitu loh. Kulitnya crispy, terus ketika kamu masukin ke mulut, crispy, dalamnya tapi lembut. Manisnya tuh pas, jadi meskipun kamu makan 3, rasanya tuh nggak akan enak. Enak banget, pokoknya love banget ini donatnya. Biasa kalau kesini beli donat, aku rekomendasikan. Bener ya, recommended ya, bintang 5 untuk donat ya. Suka ini. No enak, kenyang yes ya. Jadi bener kan, karena donat kentang jadi udah langsung ngebuat kita jadi bertenaga. Jadi pengen makan semua aja nih. Nanti habisin. Ya, dihabiskan nanti ya. Baik, kembali tadi kepada obrolan kita bahwa ternyata dari bidang menulis tuh membuka peluang-peluang, benar kan ya? Nah, apa aja nih peluang atau profesi, kesempatan apa saja yang bisa kita dapetin hanya dengan tekun menulis? Pertama, buat teman-teman yang mau mulai menulis, coba dicari dulu kamu sukanya nulis apa. Karena tulisan itu kan banyak banget jenisnya. Ada fiksi, ada non-fiksi. Kalau kamu suka nulis fiksi, kamu suka menulis apa nih? Novel, cerpen, puisi. Sekarang Wattpad, Novelme, media-media yang bisa menampung tulisan-tulisan kamu tuh ada banyak. Dan di situ bisa menghasilkan uang juga. Jadi aku sukanya bikin novel nih, tapi novelnya nggak berat-berat. Novel buat anak-anak muda, kisah cinta yang romantis. Bisa cari aja aplikasi yang bisa untuk menampung tulisan-tulisan kamu. Dan kalau itu bagus dan pembacanya banyak, bisa dapat uang juga. Aha, itu baru novel. Yang berikutnya apakah itu? Kalau misalkan suka nulisnya itu yang non fiksi, kamu bisa nulis yang gayanya ilmiah, bisa nulis artikel juga, bisa bikin copywriting. Yang tadi aku bilang copywriting itu lebih ke media sosial atau untuk memasarkan produk. Kalau kan artikel kebanyakan yang aku tulis, jadi artikel-artikel berbagai macam jenis. Ada juga misalkan aku suka nulis, tapi aku juga suka video nih, konten visual. Kamu bisa bikin skrip video, atau kamu bikin skrip film, dan sebagainya. Jadi banyak banget sih, kayak kamu mau nulis apa nih, ditekunin aja. Oke. Dan salah satu peluang juga yang aku sering amatin tuh ya, dari penulis terus jadi podcaster. Iya, aku juga sempat mau bikin podcast juga. Beneran tuh. Karena bikin podcast juga nulis ini ya, nulis skripnya kan. Mau ngomong apa, kalau nggak ditulis dulu kan bleber kemana-mana kan. Aku udah pernah nyoba. Pada akhirnya nulis dulu, baca lagi materi-materi yang mau disampaikan itu apa. Mulailah belajar skill menjadi narator, jadi dubber, gitu kan, membaca skrip. Wah, pokoknya tuh jadi seru lah ya, jadi membuka peluang-peluang baru. Oh iya, blog juga. Kalau misalkan aku pengennya fokus ke blog aja nih, bisa nggak sih blog itu menghasilkan uang? Bisa. Pertama dari AdSense, tapi itu nggak terlalu banyak sih kalau blogmu belum ramai. Terus kedua ada yang namanya content placement. Content placement itu kalau blogmu sudah ramai, nggak usah mikir tulisan. Biasanya klien yang bakal ngasih tulisan, tinggal naruh di blog aja. Oh, jadi numpang tulisan, numpang mengupload gitu ya.
Kalau mau memang aktif di blog, ikut komunitas, terus belajar apa namanya buat nyari kata kunci itu gimana, terus apa namanya membuat blog kita itu rame gimana. Nah itu panjang banget kalau dibahas. Kalau komunitas apa yang disaranin buat kita yang pengen coba terjun di dunia tulis menulis? Kalau di Jogja ada komunitas blogger Jogja. Biasanya itu banyak kegiatan review, banyak kegiatan pergi makan gitu, atau ikut Kompasiana Jogja. Oke. Jadi ikut komunitas itu membantu kita buat dapat teman, semangat nulis, dapat kerjaan. Asik. Seperti yang ada di depan kita nih. Kan tuh paling sahabat, yang pasti sahabat ya penasaran ini depan kita ramai bener ada apa? Tadi ada donat kentang. Sudah ada minuman yang kita kenalkan ya. Nah, yang ini nih ada masker. Masker ini adalah masker produk dari tiaga.id, salah satu produsen batik ya. Tiaga.id ini salah satu produsen batik yang sudah tidak diragukan lagi kualitas produknya, yaitu ini dia masker 2 layer dengan warna merah. Ini edisi untuk Valentine sekaligus juga edisi Imlek. Iya, bentar lagi Imlek. Bener, warnanya merah, bagus kan? Dan pastinya teman Tiasa bisa kunjungi atau follow segera Instagram @tiaga.id. @tiaga.id. Belanja yang banyak, ada promo, diskon menarik. Oke, ini dia maskernya. Udah gak penasaran lagi kan? Bisa buat samaan ya ini sama keluarga gitu. Iya, mau Imlek barengan, merah-merah. Kayak yang aku pakai juga nih. Ini juga adalah masker dari Tiaga. Cocok kan? Terus aku paling suka nih loh, karetnya lebar, jadi nggak bikin sakit di daerah telinga. Nah, yang berikutnya ini dia nih, teman Tiasa. Ini adalah homemade cookies made by Tiasa. Ini adalah cookies sehat karena terbuat dari bahan-bahan pilihan ya. Ada oatmeal, ada butter, ada palm sugar, dan ada juga ini raisin. Ini menyehatkan banget. Iya, banyak banget ya yang bisa dibikin sama Tiasa ya. Ini kreatif banget ini mah di sini ya. Kita nggak pernah kehabisan produk karena semuanya bagus-bagus, berkualitas, udah diuji, udah dites, pokoknya aman, halal dan harganya terjangkau. Iya, paling penting. Ini dia yang sudah melambai-lambai ingin diceritakan. Ini adalah hampers Mbak Warda. Cantik banget ya. Bener, warnanya lilac. Yang lagi tren sekarang lilac ya, atau lila warnanya. Nah, ini adalah hampers dengan limited stock ya, karena ini disiapkan untuk menyambut Valentine dan Imlek pastinya. Isinya banyak nih, isinya produk dari Mahija Rempah, tiaga.id, batik, ada juga cookies dari Tiasa, ada juga body essential oil dalam satu kemasan. Udah makan sehat, cantik. Bener. Terus oil essentialnya itu loh, bikin kita fresh. Iya, tadi udah nyoba, suka banget. Suka banget ya? Enak. Jangan lupa juga follow @body4us. Body for Us itu salah satu produk kekinian untuk essential oil. Harganya murah banget. Ini harganya mulai dari Rp250.000 sampai Rp450.000 hampersnya. Oke. Itu kabar baiknya. Kita lanjut sekarang ngobrolnya ya. Nah, kalau ngomongin menulis, apa aja sih manfaat menulis menurut pengalamannya Mbak Warda? Karena dulu aku berangkatnya dari hobi, jadi ketika menulis itu pertama mencurahkan isi pikiran ya. Buat teman-teman yang mengaku anak introvert, terus anak-anak indie, Gak yang bisa cerita ngomong sama tuh orang. susah, aku gak punya teman curhat gitu. Iya. Aku orangnya tertutup gitu. Ya udah, ditulis aja ya kan. Itu bisa membuat kita lebih seneng lah menulis itu, mencurahkan isi pikiran. Yang kedua, bisa nambah teman juga karena komunitasnya itu banyak. Yang ketiga, bermanfaat kata orang ya. Ketika tulisan kamu itu menginspirasi orang, itu akhirnya kita nggak cuman buat hobi aja, ternyata bisa bermanfaat. Dan kita tuh nggak tahu di titik mana tulisan kita tuh bisa menginspirasi orang. Kadang aku tiba-tiba tuh dapat chat gitu dari temen, makasih ya selama ini tulisanmu tuh bla 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 gitu. Terus kaget kan, oh ternyata ada juga ya yang baca, ada yang ngikutin,
ada yang senang buat baca tulisan-tulisanku kayak gitu. Terus di level yang lebih lagi, tulisan itu juga bisa jadi side job atau bahkan kalau aku full time jadi nulis gitu. Dan akhirnya jadi penghasilan utama. Iya, bener udah ya? akhirnya nggak kerasa sih, tapi lama juga 11 tahun deh. Iya, tapi akhirnya apa yang dilakukan itu nggak sia-sia gitu kan? Nggak ada yang sia-sia, apapun yang kita lakukan dengan konsisten, Benar. itu nggak ada yang sia-sia. Jadi kalau aku ngerangkumnya manfaatnya tuh banyak banget. Selain tadi dompet kita sehat, hati kita sehat, pikiran kita sehat, pertemanan juga sehat, benar kan? Jadi ibarat kata tuh mensana in corpore sano. Betul. Ya, di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat, dapat jiwa yang kuat karena menulis gitu. Iya, ya benar. Kan gitu, jadinya kita tuh walaupun nulis jadi terapi juga kan? Bisa, namanya journaling. Itu bisa untuk terapi buat teman-teman yang anxiety, terus bisa mindfulness nulis juga. Kadang aku juga ikut acara kayak gitu, bikin acara mindfulness juga, nulis-nulis. Tuh kan. Banyak banget lah yang bisa kita lakukan. Bener, banyak banget bonusnya, banyak manfaatnya. Nah, kemudian kalau sudah ngomongin manfaat gitu ya, khususnya apalagi masa pandemi ini, kamu ngerasain nggak sih manfaat menulis masa pandemi ini? Kamu jadi punya pengalaman apa misalnya? Tiba-tiba terus dapat ide out of the box gara-gara pandemi atau covid ini, gimana? Punya pengalaman? Banget sih, ketika teman-teman aku yang bekerja di misalkan food and beverage atau produk-produk, mereka dapat pengurangan gaji atau bahkan dirumahkan, banyak yang di PHK karena pekerjaanku menulis untuk website dan juga banyak media sosial, jadinya tuh nggak malah berkurang, malah bertambah. Oh, justru pandemi ini kesempatan kamu buat nulis tuh jadi malah melebihi sebelum pandemi ya? Karena ketika orang berpindah ke dunia maya, itu orang tetap butuh konten visual dan juga narasi. Pekerjaan menulis nggak berkurang. Oke, jadi justru momen pandemi ini momen buat para penulis jadi makin sibuk. Iya. Jadi nggak ngerasain gini ya, nggak ngerasain iya nih pandemi sulit gitu, enggak ya. Jadi satu profesi yang bagus akhirnya. Terus misalkan teman-teman tadi suka nulis novel, ketika orang itu nggak kemana-mana, mereka kan nggak cuma nonton video nih, mereka baca novel online, mereka baca artikel online, justru malah kita nggak usah kemana-mana, bisa kerja produktif, nggak usah kemana-mana gitu. Benar, setuju. Walaupun kita work from home, writing from home gitu ya, semuanya bisa kita lakukan dan itu bisa dapetin manfaat yang oke banget. Nah, ini sebelum kita akhiri nih obrolan hari ini tentang manfaat, suka duka tadi ya. Oh ya, dukanya ada nggak sih? Tadi baru ngomong sukanya kan, dukanya ada nggak jadi penulis itu? Apa ya dukanya ya? Kalau misalnya dikejar-kejar deadline. Iya sih, dikejar deadline. Kadang nggak habis-habis kan. Atau mungkin yang tulisannya banyak revisi misalnya gitu. Iya gitu juga, revisi sama klien yang nggak selesai-selesai. Terus kadang karena minimal aku sehari biasanya nulis 10 tulisan, kadang juga capek juga nulis gitu. Dukanya paling tulisannya itu masih banyak. Terus aduh udah capek ini di otak. Ngetiknya juga capek. Salah satu dukanya tuh ya, capek fisik. Terus tadi ketemu klien yang agak-agak unik gitu kan. Unik, revisi terus. Dan kadang nulis itu di otak tuh masih banyak nih yang banyak mau ide. Ditulis banyak ide, cuman tangannya udah pegel. Oh gitu. Kayaknya udah butuh asisten tuh kamu Wardah. Ya, kamu cukup ngomong terus asistenmu 10 orang gitu ya. Tuk gitu kan. Iya, kadang gitu juga aku lempar ke teman-teman. Jadi aku udah nggak bisa menangani lagi nih, udahlah kamu aja nulis. Jadi rezekinya keciprat kemana-mana ya. Seru. Baik, nah sebelum kita berpamitan tentang ngobrolin kembali tentang tips-tips nih ya, khususnya buat teman-teman Tiasa semua, gimana caranya supaya tetap semangat? Mungkin sekarang udah mulai nulis, tapi kok kayaknya moodnya up and down gitu ya. Tergantung kalender kah, mungkin tergantung relationship dengan pasangan, akhirnya namanya mood menulis itu jadi nggak stabil. Abis ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih caranya supaya tetap semangat, nggak kendor, nggak pakai alasan aduh lagi nggak enak perasaan nih buat nulis. Nah kadang kan alasannya kita lagi cewek. Iya benar. Tapi cowok juga gitu nggak sih? Kamu suka ngamatin nggak penulis yang cowok gitu? Sebenarnya mood nulis itu mood butuh sih. Ketika emang nggak mood, kadang aku juga nggak ngerti mau nulis apa. Kita mendengar pengalamannya ya. Nah abis ini ya kita bakal ngobrolin tentang gimana sih caranya tetap semangat. Sambil juga teman Tiasa kalau dia mau bertanya, silakan bertanya.
sampai Mbak Wardah nggak bisa jawab. Nanti dia jawabnya lewat tulisan ya, melalui artikel yang dia tulis di blog. Nah berikutnya saya mau kasih informasi nih teman Tiasa, kabar gembira lagi buat kita. Kabar gembira buat teman Tiasa. Bulan depan ada promo istimewa. Nah, promo istimewanya adalah bulan Februari adalah sebuah bulan yang memiliki momen-momen penting semisal Imlek ya. Dapetin promo dinner keluarga atau family dinner di Tiasa Space. Bisa juga couple dinner dalam rangka Valentine. Bulan Februari itu kan bulan penuh cinta. Iya, harus spesial ya buat keluarga sama dia yang spesial, dia yang di hati gitu ya. Nah, betul, pilih tempat atau reservasi segera di Tiasa Space, dapetin menu-menu spesial untuk Valentine sekaligus juga buat Imlek ya. Silahkan reservasi, bisa DM di Instagram Tiasa Space, langsung bisa kontak nomor WhatsApp yang ada di link WhatsApp, di link Instagram. Wah, dapat langsung. Saya mau reservasi nih sama pacar saya namanya Wardah. Cila. Atau kalau enggak, Mbak, Mas saya mau reservasi sama Wardah dengan calon suami saya. Ya, langsung beli donat. Saya minta donat yang enggak bolong tengahnya gitu ya. Ya kan nanti dikasih whipped cream gitu kan enggak jadi bolong. Jadi ini klien nyebelin. Oke, jadi jangan lupa dapetin promo menarik ya untuk menyambut Imlek dan Valentine hanya di Tiasa Space. Harganya pasti terjangkau, kualitas makanannya tidak perlu diragukan lagi. Lezat yummy pokoknya ya. Kita kembali ke pertanyaan yang tadi sambil kalau ada teman Tiasa nanti mau bertanya, silahkan, kita akan dibantu oleh asisten saya di sana menyampaikan pertanyaannya. Gitu. Tadi balik ke tips-tips biar tetap semangat. Gimana? Oke. Pertama, coba kamu evaluasi sih atau merenung lah. Sebenarnya tujuan buat nulis itu apa? Apakah emang cuma buat hobi? Atau kedepannya itu pengen jadi profesi sebagai profesional? Karena itu bakal ngaruh banget ketika kamu ingin menulis, tapi terus tujuan jangka panjangnya nggak ada, terus sebenarnya juga nggak senang-senang juga nulis, pada akhirnya itu bakal jadi menghambat gitu. Jadi tujuan kamu untuk menulis itu mau buat apa sih sebenarnya? Terus selanjutnya cari komunitas, karena teman-teman itu penting banget. Mereka yang bakal ngajakin kita terus nulis, ngingetin, terus ngajakin cari konten. Setelah itu kalau misalkan capek nulis, ya udah refreshing aja. Tapi besoknya nulis lagi. Oh, terus jedanya setahun gitu. Aimat dong. Habis itu ganti profesi deh. Lupa, ternyata aku punya blog. Iya benar deh, terus diurusin hari demi hari. Paling nggak paling efektif tuh kalau kita pemula nulis sehari satu artikel gitu, atau seminggu berapa artikel? Satu artikel sehari itu cukup berat kalau untuk pemula. Seminggu sekali aja itu udah bagus banget. Udah prestasi ya. Seminggu sekali. Setelah itu nanti seminggu 2 kali ditulis di blognya. Kalau misalkan benar-benar nggak tahu mau nulis apa, ya udah seadanya aja ditulis aja. Nanti lama-lama kayak apa ya? Kayak hal yang kamu lakukan terus-menerus itu jadi kebiasaan. Oke. Kayak misalnya kita di depan ini berhamburan produk-produk yang bisa jadi inspirasi kita. Karena tadi kan tipsnya aku ingat di awal obrolan tuh Mbak Wardah cerita apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Gunakan panca indera. Tuhan tuh kasih kita paling nggak 5 panca indera kan. Namanya juga panca kan, ada 5. Indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, kemudian pengecap. Itu tuh udah bisa jadi sumber inspirasi untuk menulis. Iya, jadi salah satu latihan yang dari dulu sampai sekarang aku lakukan adalah menjadi peka. Peka kelima indera kita juga ya, nggak cuman perasaan aja, tapi peka lidah kita peka, mata itu juga peka ngelihat konten-konten visual, terus intinya melatih kelima indera kita lah untuk lebih bisa merasa apa yang ada di dunia luar. Karena menulis itu kan menghadirkan suasana, menghadirkan rasa, tapi orang tuh nggak bisa nyicip secara langsung, nggak bisa ngelihat pakai mata. Jadi indera kita yang kita gunakan untuk mendeskripsikan itu penting banget. Itu kuncinya ya. Berikut ada pertanyaan dari salah satu penonton kita yang menanyakan tentang gimana sih tips menulis novel online. Tadi kayaknya belum cukup banyak diulas nih, menulis novel online. Kalau aku kan memang bukan penulis fiksi, jadi aku nggak punya banyak pengalaman menulis fiksi termasuk novel. Kalau kamu mau menulis novel, kamu bisa searching
platform-platform yang bisa kamu gunakan untuk mengupload karya. Jadi jangan cuma ditulis di laptop terus ditinggal. Itu yang Nggak ada yang tahu. Jadi nggak masalah. Entah nanti karyamu itu menurutmu bagus atau jelek, masih pemula banget, nggak masalah. Yang penting nulis aja, diupload. Kalau ada komentar yang nyinyir, sekarang kan kalau kita ngupload, orang tuh banyak yang berkomentar. benar, nggak Nggak semuanya masalah positif. komentar negatif. Iya, pasti nggak semuanya itu positif lah. Mungkin halah tulisan kayak gini kok di-upload. Nggak Receh, apa-apa. aduh, cuma satu kata tapi cep receh. Aduh ya ampun. Nggak masalah, kuat mental sih memang harus. Jadi upload aja karya kamu itu di platform-platform yang bisa, emang dia genrenya fiksi, novel. Kayak di Novelme, terus kayak di Wattpad, terus pasti ada banyak lagi. Kamu pilih aja salah satu, tekun nulis di situ, upload lagi, nanti komentar dibaca untuk evaluasi. Oh, baik. Tetap dibaca, tapi nggak usah dimasukin ke dalam hati, buat evaluasi aja. Oke. Jangan jadiin racun juga ya. Terus akhirnya ya udah deh, kayaknya nggak ada yang ngasih aku apresiasi gitu ya. Jangan pantang menyerah, maju aja gitu. Jadi itu cambuk dan masukan yang berharga buat kita. Terus belajar kayak develop figurnya itu gimana, terus kamu bikin apa namanya, di kalau novel itu kan ceritanya gimana, menjelaskan detail suasananya gimana, bikin tokoh-tokohnya gimana, itu juga perlu dipelajari terus-menerus. Oke, jadi berkesinambungan ya, saling kait mengkait. Itu tadi pertanyaan bagus banget dari salah satu teman Tiasa, akun @peradi20. Terima kasih. Berikutnya ada respon juga dari @danul Fadli ya. Tempat yang asik buat nulis, ada nggak rekomendasi tempatnya? Di toilet mungkin gitu, atau di taman bunga gitu, atau di ruang tunggu, atau di kamar, gimana sih? Atau di kalau aku biasanya kemana-mana kan bawa catatan. Iya. Jadi ketika Catatan itu maksudnya bolpen sama kertas atau udah pad digital? Kalau aku kebanyakan nulis manual. Kalau aku lah ya, tapi kalau teman-teman suka nulisnya di handphone nggak masalah. Kalau aku kemana-mana bawa buku notes, karena kayak lebih suka nulis manual gitu. Dan dia lebih cepet juga ya. Buat ide-ide. Jadi nulis itu tergantung dengan teman-teman suka suasananya kayak gimana. Mau suka di luar, di Tiasa misalnya. Iya, di outdoor, misalnya atau di luar di rumah. kos aja. Jadi sesuaikan aja tempat yang nyaman gitu. Terus untuk menampung ide itu kan bisa datang kapan aja tuh. Ketika kepikiran sesuatu, tulis aja. Nanti baru dikembangkan lagi di rumah atau di tempat lain gitu. Biar nggak lupa. Oke, jadi tempatnya bisa dimanapun, indoor, outdoor, yang penting tempat yang baik ya guys, jangan di tempat-tempat yang nggak benar. Ya tapi bisa juga sih, terserah kamu ya, namanya juga mau nulis, kita mah nggak ada yang larang, yang penting dapat ide aja gitu yang serius. Kalau aku emang lebih suka tempat yang tenang sih, kalau memang nulis yang susah-susah. Karena kalau di tempat kerumunan nggak fokus gitu ya. Kayak aduh banyak terdistract banyak hal. distraksi. Lagi nulis, ih cowok ganteng gitu ya. Apalagi sama temen-temennya ya kan, lagi nulis diajak ngobrol, tadi sampai mana? Benar. Mau direkam juga voice note, tiba-tiba itu juga bisa ya kali ya, kita tiba-tiba dadakan, oh ya dapat ide ini, terus kita voice note, kita simpan di file perekam, itu juga bisa. Iya, tergantung stylenya teman-teman sih, nyamannya itu kayak gimana. Oke, baiklah. Pertanyaan pungkasan sebelum kita. Tadi kamu tanya terakhir, ya ini pungkasan. Nanti pertanyaan terakhir dan pungkasannya. Nah, kalau sekarang nih ngomongin soal pendapatan ya, karena biasanya orang gini, aku tuh motivasi menulis jujur ya, nggak hanya buat eksistensi, tapi buat nambah penghasilan. Karena tadi Mbak Wardah nyinggung, kita bisa dapat penghasilan loh dari menulis. Nah, gimana cara, atau pernah nggak sih ngalamin gini deh, soal penghasilan, berapa tarif ataupun honor yang bisa kita dapat manakala kita tekun jadi penulis, mulai dari berapa sampai berapa gitulah? Kalau di Jogja untuk menulis full time itu di atas UMR Jogja lah. Udah di atas UMR Jogja. Kalau freelance itu semakin kita rajin, bisa aja banyak gitu. Cuman memang di zaman sekarang ada orang-orang yang kayak membayar 500 kata itu cuman 5.000 misalkan. Buat teman-teman yang mau latihan untuk disiplin menulis, ya menurutku ya terserah lah, nggak apa-apa. Cuman
kalau memang sudah punya jam terbang, ambillah job-job yang memang harganya itu sesuai. Karena kalau zaman sekarang bikin konten bukan cuma tulisan ya, foto sama video kadang ada yang bayar murah dan ada orang yang mau. Pada akhirnya itu jadi menurunkan standarnya kan. Benar. Kalau buat latihan ya nggak apa-apa lah buat latihan kan. Tapi kalau misalkan kamu sudah punya jam terbang, ya ambil aja job-job yang memang sesuai, dan itu ada, selalu ada. Ketemu dengan orang-orang yang menghargai banget talenta kita gitu ya. Nggak usah takut, dia kan dibayarnya segini, nanti kalau aku lebih mahal gimana? Bakal tetap ada kok selama ini. Buktinya Anda udah ngebuktiin itu semua gitu ya. Jadi jangan takut, nggak usah merasa terancam misalnya. Ya kalau aku udah pasang tarif segini, aduh nanti nggak ada yang, ya udah kita konsisten aja. Iya, konsisten lama-lama aja. Kualitas diri, kualitas menulisnya meningkat terus dan orang layak membayar kita dengan tarif segitu. Iya benar. Thank you banget Mbak Wardah buat inspirasinya. Teman Tiasa pasti udah kesetrum ya sama semangatnya Mbak Wardah tentang bagaimana menulis ini sebuah kegiatan yang konsisten dan sampai hari ini sangat potensial diminati dan masih banyak orang yang suka membaca. Itu iya masih banyak kok. Itu yang membuat kita jadi semangat tuh ya teman Tiasa. Jadi jangan berpikir nulis udah ditinggalin orang, baca itu kan zaman kakek nenek gitu ya. Enggak, ini masih ada yang kelahiran tahun 2000. Enggak, artinya gini loh teman Tiasa. Kalau kita melakukan sesuatu dengan tekun, dengan rajin, pasti membuahkan hasil. Iya, apapun sih. Oh ya, kalau misalkan teman-teman menulis itu jangan cuma ikut tren sih. Kalau misalkan kamu udah menulis 2 bulan, ternyata aku passionnya nggak nulis, ya nggak apa-apa sih, nggak nulis. Coba yang lain gitu. Tapi kalau misalkan memang aku suka menulis, aku menulis mau dibayar, nggak apa-apa, tekunin aja. Etis nggak sih kita bilang gini? Aku punya skill menulis, kalau ada yang mau dibantu, boleh nih tarif bersahabat gitu-gitu. Iya, aku melakukan itu juga. Kalau misalkan nih kita ketemu kayak gini, terus aku butuh artikel atau aku butuh tulisan apa, aku bakal langsung ngasih red cardku. Jadi biasanya orang yang menulis itu dia punya red card, mau caption harganya berapa, artikel harganya berapa, di blog harganya berapa, tulisan jenis ini harganya berapa, tulisan buat medsos ini harganya berapa. Nah, milikilah itu red card. Jadi kamu menghargai dirimu itu berapa sih? Kalau misalkan ada orang yang nanya, tulisin ini dong. Iya, jangan gratis lah. Yes, kecuali mau beramal. Tapi harus clear di depan ya kan, harus jelas di depan. Saya Mbak, aku kalau ditulis tapi ini benar-benar nih nggak ada budget, teks kalau ada nanti aku bisa sampein. Mungkin itu lebih enak. Tapi kalau kita sebagai seorang penulis harus menghargai benar nih profesi kita, karena itu menggunakan ya tadi kecerdasan ya, kecerdasannya aja ganda loh guys, nggak cuma bisa nulis doang tapi bisa punya banyak kosakata ya, punya diksi yang tepat, jam terbang, pengalaman, bahkan pengakuan dari orang, karena memang ini benar-benar penulis yang profesional, itu pasti harganya tidak. Iya, nggak usah malu-malu sih, kayak masa bikin caption aja dibayar, ya aku ya dibayar. Nanti kalau teman biasa ada yang minta rate harga dikasih ya? Iya, dikasih. Ya kan urusan kita mau pakai atau mau bekerja sama dengan Mbak Wardah atau tidak kan itu urusan berikutnya. Paling tidak kita dapat satu informasi, ternyata kalau saya pengen jadi penulis pemula, kita bisa bandingin nih, bisa belajar dari rate atau harga yang tadi Mbak Wardah sebutin atau ungkapin tadi. Kalau aku nggak berani nanya detail sih, takutnya nanti pada aduh cuma segitu doang gitu ya. Padahal ada yang segitu gitu. Kalau mau searching online juga ada kok, kayak kamu pengen freelance, itu ada platform-platform yang memang buat penulis freelance kayak Freelancer. Itu kamu bisa pasang portofolio di situ, ketika ada klien yang mau, nanti kamu bisa dihubungin. Ada banyak hal kayak gitu sekarang. Terus nyari berapa sih harga caption, berapa sih harga artikel, itu juga udah ada. Jadi kamu bisa riset sendiri lah, kira-kira kalau di Jogja harganya berapa. Bisa kumpulin banyak informasi, tinggal nanti pilih-pilih ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Wardah, sukses buat penulisannya. Amin. Tetap semangat biar nanti di masa pandemi usai kita tetap bisa berkarya lebih lagi ya. Oke. Baik teman Tiasa, terima kasih banyak buat kebersamaannya. Jangan lupa apapun kegiatan yang kamu sedang rancangkan, khususnya kegiatan onsite maupun online, Tiasa Space siap untuk membantu kebutuhan-kebutuhanmu. Untuk meeting room ada, menu-menu sehat dengan harga terjangkau ada.
suasana yang cozy, aman, bahkan juga tenang ada. Semuanya teman-teman bisa dapetin update-nya di Instagram Tiasa Space. Jangan lupa juga follow YouTube channel, subscribe ya, Cerita Tiasa. Jadi obrolan kita hari ini bakal diupload di YouTube channel. Berarti ke depan itu bakal ada cerita-cerita yang lain ya? Bener sekali. Seru banget. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Cerita Tiasa. Thank you very much for today. Bye bye. Have a nice weekend. Sampai jumpa lagi. Kita lanjut minum yang segar-segar. Iya, habisin donat.